Take two dari produk riset. Oke, selanjutnya kita akan melakukan riset terhadap produk kita. Keuntungan dari bisnis online adalah Anda begitu mudahnya mengetahui produk-produk apa yang diinginkan orang. Satu, Anda juga akan bisa mengintip, ya, seperti yang kita lakukan, ngintip status orang dan lain sebagainya. Tapi bukan itu, kita mampu mengintip kompetitor kita. Kita mampu mengetahui seberapa hebat saingan kita. Kita mampu juga mengetahui seberapa banyak orang yang benar-benar menginginkan produk kita, dan juga kita bisa mampu mengetahui berada di mana saja mereka kira-kira. Seperti itu. Enak kan? Dulu kita harus menyewa konsultan untuk melakukannya. Konsultan kita untuk melakukan produk riset saat ini adalah cukup satu. Kalian semua udah tahu pasti, namanya Google. Tapi di mananya di Google-nya? Pasti sebagian dari antara kita telah mengetahui yang namanya Google Keyword Tool. Tapi ada yang belum tahu. Jadi yang udah tahu sabar ya. Boleh juga menambahkan informasi di komen-komen Facebook di bawah. Yang ingin bertanya hal lain pada saya juga silakan, karena saat ini saya sedang tidak bicara. Ini kan rekaman. Saya sedang online bersama teman-teman semua. Silakan aja bertanya. Kita akan melakukan produk riset. Bagaimana melakukan produk riset? Oke. Produk riset. Kita masuk ke Google ya sekarang. Silakan semua boleh buka Google. Mana tadi ya? Saya udah online loh tadi. Sebentar teman-teman semua. Oh, ini dia. Kita masuk. Oh, sebentar. Sebelum kita masuk ke Google, barangkali teman-teman bertanya, masa iya hanya dengan 5 proses yang tadi disebutin? Yang pertama apa? Mencari produk yang inovatif. Yang kedua apa? Mencari keramaian. Yang ketiga apa? Mendatangkan keramaian ke website. Yang keempat apa? Keramaian itu dirubah menjadi member. Yang kelima apa? Merubah member menjadi customer. Saya mau bukti dong. Mana buktinya? Dengan 5 cara gitu aja bisa sukses internet marketingnya. Oke. Kita lihat dulu ya. Ini yang terjadi dengan Babas Studio. Karena ini benar-benar kita melakukan 5 langkah tersebut. Pertama, Anda harus memiliki produk-produk yang luar biasa, yang inovatif, dan mampu membuat orang-orang yang memakai produk Anda menjadi jauh lebih berhasil dari sebelumnya. Mampu membuat orang-orang yang memiliki produk Anda mendapatkan value yang berbeda, value yang meningkat setelah memakai produk Anda. Sehingga apa? Mereka puas. Contohnya seperti ini. Ini adalah murid-murid Babas Studio yang lulus dari Babas Studio. Artinya apa? Kami berusaha menciptakan produk-produk yang inovatif yang mampu menambahkan value dalam kehidupan seseorang. Itu penting. Inovatif tapi tidak menambah value, ya buat apa? Misalnya gini, kita mampu menciptakan mobil Ferrari untuk petani-petani di kampung. Ya tidak menambahkan value untuk dia. Karena dia juga nggak bisa beli Ferrari, ya kan? Dan juga tidak menambah value karena dia sedang sebenarnya butuh traktor. Kalau kita mampu menciptakan traktor yang murah untuk petani-petani di kampung, nah itu baru added value untuk mereka. Menciptakan produk inovatif yang membuat value mereka meningkat. Ini adalah karya-karya murid kita. Ada ini, saya senang loh sama ibu ini. Ibu ini umurnya 55 tahun, belajar coding loh. PHP, coding PHP di Babas Studio. Jadi bukan pakai website template dia bikinnya. Jadi kita harus menciptakan inovatif produk, yaitu produk yang mampu memberikan added value. Semakin banyak value yang bertambah pada customer Anda, berarti semakin bagus produk Anda. Oke, tapi itu baru langkah satu. Dulu juga kita punya, tapi karena internet marketingnya jelek, ya muridnya nggak ada. Sekarang berapa banyak sih murid Babas Studio setelah melakukan 5 langkah tadi ya? Nih, ini murid Babas Studio nih. Pak Charles, barangkali Pak Charles lagi dengar, ada Bu Prita juga, barangkali Bu Prita juga lagi dengar. Mereka melanjutkan kelas-kelas yang ada di Babas Studio. Ini murid kita. Dari 0 dengan 5 langkah itu, mereka bisa masuk ke Babas Studio, merasakan produk yang luar biasa, bertambah bertambah value-nya, dan kemudian menjadi lebih ada progres dalam hal yang mereka pelajari. Oke,
Kira-kira percaya ya, 5 langkah tadi akan mampu membuat kita menjadi berhasil internet marketingnya atau bisnis online-nya. Kita balik lagi, kita akan research Google sekarang. Oke, untuk melakukan research dari produk, untuk melakukan riset produk yang kita perlukan adalah Google Keyword Tool. Seperti ini, kita klik di sini. Bagi yang belum mengetahui, apapun yang diketikkan oleh seseorang di dalam kotak ini, mulai hari ini akan kita sebut keyword. Apa? Apa coba sebutin? Keyword. Oke, kita akan sebut keyword. Kita akan menggunakan bahasa itu mulai dari sekarang. Ini adalah yang namanya keyword. Terus kemudian hasil dari Google. Nah, kita akan masuk ke website ini. Oke? Kita masuk ke Google Keyword Tool karena kita akan research bagaimana cara mencari produk. Saran saya adalah teman-teman sudah memiliki akun Gmail. Saya langsung sign in karena saya udah punya akun Gmail, saya sign in. Jadi saya nggak perlu mengisi captcha, harus mengisi kode sebelum mendapatkan riset produk dari Google. Oke. Menurut data AC Nielsen, penjualan terbesar secara online, mau tahu nggak? Apa? Ada 3 loh yang terbesar ya. Yang pertama, yang paling laku se-Asia Pasifik, barangkali dunia malah, termasuk di Indonesia. Yang paling pertama laku apa? Nggak tahu? Yang paling laku secara online dan penjualannya paling besar adalah buku. Itu adalah yang paling laku. Oke, apa? Buku. Yes, buku adalah barang yang paling laku dijual online. Yang kedua adalah habis buku, yaitu baju. Iya, baju wanita ya, aksesoris wanita dan lain sebagainya, itu adalah yang paling laku. Jadi kalau kalian mau jualan baju wanita atau apapun, pasti laku loh. Pasti banyak yang mau beli loh. Buku juga begitu. Yang ketiga adalah tiket pesawat. Nah, 3 hal itu paling laku. Jadi kalau kalian mau jualan di 3 hal itu udah pasti ada pembelinya, udah pasti ada yang mau beli. Karena bisa jadi ada pembelinya tapi belum tentu orang mau beli. Nah, kalau 3 hal itu udah pasti ada pembelinya dan pasti ada yang beli. Oke. Sekarang kita mau tes salah satu dari 3 hal itu deh. Baju deh kita tes. Menurut Google gimana? Begini melakukannya. Silahkan isi di kotak ini. Banyak sekali menu, tapi saya mau konsentrasi di sini. Di Tool and Analysis. Toolnya Keyword Trade. Oke. Kita define keyword. Di Tool Analysis ya, diklik sini, kita akan melakukan riset apa produk yang diinginkan oleh banyak orang. Riset produk inovatif. Cukup konsentrasi ke kotak ini, tak perlu melihat yang lain-lain. Nanti kalian akan pusing, konsentrasi di sini dan tulis produk yang kira-kira menurut Anda banyak yang nyari. Saya pakai baju karena kalau saya udah tahu dari riset baju itu banyak yang nyari. Setelah tulis baju, ini perlu ditulis nggak? Ini nggak usah dipikirin ini. Langsung kemana? Location, ya, locationnya Indonesia. Kalau saya masih mau nyari Indonesia lah. Kita nggak usah jualan ke luar negeri dulu, kita jualan di Indonesia. Tapi kalau mau jualan ke luar negeri bisa juga, karena bisa muncul di sini. Negaranya mana? Kalau saya udah pilih Indonesia. Kemudian saya pilih bahasa ya. Bahasa Indonesia di mana sih? Ini dia. Oke, habis saya pilih negara dan bahasa, kemudian saya search. Saya mau tahu baju ini berapa yang nyari, kompetisinya gimana, dan lain sebagainya. Setelah mengklik search, klik ini nih, apa? Keyword idea. Oke. Sekarang kita coba pahami. Tadi kita udah klik keyword idea ya. Keyword, yaitu kata yang ditulis orang di dalam kotak Google. Baju, kompetisinya medium. Artinya banyak orang jualan baju, tetapi belum banyak banget misalnya. Terus kemudian ada local monthly searches. Artinya kira-kira ada 3 jutaan. Kita tidak bisa memastikan ada 3 juta orang yang mencari atau tidak. Karena satu orang bisa jadi mengetikkan kata ini berkali-kali. Yang pasti 3 juta banyak. Ya. Di atas 1000, enggak, di atas 500 pun, di atas 300 pun, Anda boleh berpikir bahwa itu ada pembelinya. Oke, di atas 3, ini apalagi 3 juta. Kalau Anda mau iklan, ini harga iklan per kliknya. Kita tidak akan membahas ini.
Tapi nanti kita akan membahas dalam materi lain khusus untuk ini. Terus ini ada local search trend. Ini maksudnya apa? Ini pencarian per bulan kemarin naik, turun, dan lain sebagainya. Ini nanti juga kita akan bahas tapi tidak detail. Nah, kita balik ke atas sedikit ya. Kita balik ke atas dan lihat di pojok kiri sini. Kalau kalian semua sedang login, enak lo bisa tes. Saya suka yang exact. Exact itu artinya apa? Kalau broad begini, misalnya saya mencari buku, saya cari baju, misalnya gini, baju kerja murah, oke, baju kerja murah. Tadi waktu saya memilih broad, balik lagi ke broad ya, baju kerja murah. Saya kan nulis di mana tadi Google keywordnya adalah baju kerja murah, tapi keyword itu tetap dimasukkan oleh si Google sebagai baju juga, karena memiliki kata baju di dalamnya. Nah, kalau kita sedang riset produk, saya lebih suka memilih yang exact. Oke, exact itu artinya tepat ditulis. Orang menulis kata baju. Tuh lihat, dari 3 juta turun menjadi berapa? 2 juta 27.100. Dari 3 juta turun jadi 27.100. Jadi kita bisa mengetahui jumlah pasti orang yang mencarinya setiap bulan kira-kira 27.100. Oke? 27.100. Ini tidak pasti jumlah orangnya segini ya. Ini adalah jumlah ketikannya di sana. Orangnya belum pasti segini. Tetapi kalau di sini angkanya adalah kira-kira di atas 300 saja. 300 di atas 300, 300, 500, apalagi 27.000, apalagi tadi 3 juta, itu sudah pasti banyak yang mencari. Terus ini kompetisinya high. Artinya banyak orang ya yang menggunakan keyword ini, banyak website-website yang nempelin keyword ini ke websitenya, sehingga nanti ketika Anda search di Google, Anda bisa kalah. Kalau anak baru nih, ya, jangan milih keyword hanya berdasarkan lokal monitornya tinggi aja. Gue mau milih baju soalnya kalau baju kan banyak yang nyari, ntar barang gue laku gitu. Lihat juga kompetisinya gimana. Kompetisinya tinggi nggak? Kalau tinggi, jangan dong. Masa kita baru masuk langsung kompetisi tinggi, misalnya gini, gila Samsung bisa nyaingin Apple, gue mau bikin handphone juga lah buat nyaingin Apple juga, nyaingin Samsung, gue mau langsung bikin merek handphonenya namanya Dian Martin. Gila namanya, mendingan saya main di kelas yang masih sepi, misalnya Samsung tuh harganya mahal, tuh Apple mahal, saya mau bikin sesuatu yang bagus seperti Samsung tapi harganya 300.000 dan saya main di bawah aja, nggak usah pakai iklan dan sebagainya. Itu maksudnya. Kemungkinan Anda laku masih besar daripada Anda langsung melawan Samsung, bisa diinjek kita sama Samsungnya. Oke? Saya bisa juga membuat ini terurut berdasarkan yang tertinggi. Nih, lihat tuh. Ini yang tertinggi itu baju muslim loh, banyak mencari baju muslim, tapi kompetisinya high. Jangan main. Kita harus lebih mencari ceruk yang lebih dalam lagi. Bisa jadi baju muslim murah. Itu barangkali ada loh yang nyari, ya. Baju muslim itu tinggi banget. Kita cari yang ininya low, baju couple. Nah, ini masih boleh nih. Kompetisinya low, barangkali Anda bisa untuk bersaing di sana. Oke, cari ininya dulu, ya. Kalau saya di Baba Studio mencari yang low, distro. Nah, ini juga menarik nih distro nih. Low juga, tapi distro kan artinya toko kan, bukan artinya kita jualan di sana ya. Kita mencari yang ini low dan kemudian kuantitinya lumayan. Jelas kira-kira ini adalah proses kita mencari produk atau yang disebut dengan riset produk. Sekarang kita akan melakukan sedikit trik. Misalnya gini, baju muslim masih high, tapi local research-nya tinggi. Gue mau nyari nih baju muslim yang pokoknya, tapi gue pengennya baju muslim deh. Oke, kita akalinnya gini. Balik ke atas, tulis di atas baju muslim. Kemudian kita search. Oke, kan baju muslim search high kan. Tapi si Google nih ngasih keyword ID atau produk-produk lain yang kira-kira low. Ada nggak? Jilbabnya medium kan, nggak high. Tapi yang nyari banyak loh. Jilbabnya aja. Kebaya modern, ini baju busana muslim. Ada nggak? Jilbab. Jadi lebih baik jual jilbab daripada baju muslim. Model baju muslim. Kebaya muslim nih medium. Kebaya pengantin tuh. Jualan buat kebaya pengantin nih. Cari yang low, oke. Kalau setelah menemukan yang low, Anda bisa mulai dari sana. Tapi saya nggak punya produk, gampang. Sekarang banyak produk.
Silakan tulis dia di komen di FB, saya akan kasih jawaban gimana cara mencari produk jika Anda tidak memiliki produk. Barangkali di pertemuan besok kita akan konsentrasi di sana bagaimana mencari produk jika Anda tidak memiliki produk sama sekali. Dan Anda tidak perlu memproduksi produknya loh. Kita bisa menjualkan produk orang dan lain sebagainya. Oke, wah masih tinggi misalnya. Kita lakukan riset tambahan misalnya gini. Coba ya, ada nggak yang nulis seperti ini? Tinggi sekali kompetisinya. Jangan. Jangan. Baju muslim modern. Modernnya saya tambahin E. Kenapa? Karena itu ada maksudnya, bukan karena salah tulis. Tuh, ada loh modern ya kan? Ada orang yang salah nulis, memang nulisnya modern seperti itu, baju muslim modern, kebaya modern. Oh jangan, berarti jangan main di baju muslim modern. Nah begitu teman-teman. Setelah kita menemukan produk yang disukai orang, ini pun disebut keyword dalam SEO. Ya, sedikit-sedikit kita akan mempelajari ini. Pertama-tama kita sudah mampu menemukan produk. Kita bisa juga misalnya yang dalam bisnisnya apa, dalam bisnis apapun saja misalnya apa gadget atau apa, silakan ketikkan di sini dan lihat bagaimana kompetisinya, bagaimana orang yang mencari. Ini rugi banget loh. Bayangin ya, yang nyari 170, kompetisinya high, dan Anda main di sini, Anda bisa rugi banget. Karena udah main nyari dikit, kompetisinya tinggi lagi. Menangnya lama, menangnya susah. Oke, ini adalah riset produk. Di sini kita mengetahui kompetisinya dan apa, dan kita mengetahui demand, permintaan pasar. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan nanti, kita masih riset produk. Ini adalah video riset produk yang pertama, tutorial yang pertama, masih sangat sederhana. Silahkan cantumkan lagi di bawah jika ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga minggu depan saya akan membuatkan video yang memang menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda semua, pertanyaan teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mendapatkan materi yang bisa membantu dalam memulai bisnis online teman-teman. Oke, itu saja materi perkenalan internet marketing dari saya. Kita akan bertemu terus di kuliahonline.net. Kami akan menambahkan terus materi-materinya. Materi akan ditambahkan terus setiap kali. Jadi Anda tidak perlu memaksakan diri munculnya di hari Jumat saja. Setiap hari kita akan masukkan materi-materi baru di sana. Tapi kami hanya online di hari Jumat. Jadi kalau kalian mau habis Jumatan sama Babas Studio deh. Habis Jumatan, Friday night-nya sama Babas Studio jam 1 sampai jam 5, nggak Friday night. Jadi di situ kalian bisa bertanya pada kita, bertanya apapun di sana. Silakan setiap Jumat ya, jam 1 sampai jam 5, gabung sama kita. Kita semua tim-tim ahli di Babas Studio akan memandu dengan tetap gratis, tapi jangan lupa berbagi. Kalau ada yang menarik dari yang disampaikan, kalau ada yang membantu teman-teman semua, berikan yang tadi semua melalui tombol sharing di bawah. Ya, jangan lupa sharing, ajak teman-teman Anda menjadi lebih pintar secara gratis. Lebih pintar secara gratis. Terima kasih.